Alhamdulillah. Saya tidak menyangka teman-teman kita berjumpa di sini dengan orang-orang soleh, Masya Allah. dengan orang-orang yang baik, gitu kan. Karena kan saya teringat dengan pesannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali itu, di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang baik. Tapi jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Masya Allah, alhamdulillah. Mantap ya. Motivasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, salam beriringan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, pada malam hari ini tepat di markas kita, di gedung kita, di gedung Mu'allaf Center Yogyakarta, ada beberapa dari teman-teman dari Magelang, dari Pekalongan, dari Ambon, dari Ternate, dari Makassar juga, dan kita semua teman-teman berkumpul di gedung Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah. Ada juga salah satu guru kita, gurunda tercinta, Masya Allah. Ustadz Abdurrahman. Ya. Allah yarhamuh, semoga Allah mengasihi beliau, menjaga beliau, memanjangkan umur beliau dan melancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Baiklah teman-teman. Artinya apa teman-teman? Kita awalnya di sini nggak saling kenal mengenal teman-teman. Karena kita bertujuan satu yaitu Islam, maka kita semua awalnya nggak saling kenal, maka sekarang kita berkumpul dan kita menjadi bersaudara teman-teman. Itulah nikmatnya kalau kita banyak saudara. Begini teman-teman, mungkin oleh jarak kita dipisahkan, tapi oleh Islam kita disatukan. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Tanpa banyak kata-kata, marilah kita dengarkan nasihat atau sepatah kata arahan dari Al-Ustadz Al-Mukarram ya Ustadz Abdurrahman. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Masya Allah ya. Syukran daing, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukuri bersama kebersamaan yang terjadi karena Allah. Tanpa rencana saya tidak pernah mengira akan bertemu dengan para pejuang muda seperti sekarang ini, Masya Allah. Ini satu kebahagiaan tersendiri buat saya karena ini yang pertama kali saya bisa di gedung dakwah Mu'allaf Center, bisa ngobrol bareng teman-teman, para aktivis, para pejuang dakwah, bisa sholat berjamaah, Masya Allah. Ini insya Allah menjadi satu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, khususnya bagi saya di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, selalu menjadi pertanyaan refleksi buat saya. Setiap tahun kalau datang Ramadan itu ada pertanyaan begini, ini tahun ini kebaikan apa lagi yang nanti akan dikasih Allah? Karena selama 25 tahun menjalani ibadah puasa Ramadan, ya, alhamdulillah penuh dengan kejutan-kejutan dari Allah. Ya. Dan saya senang sekali malam ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua, ya, para pejuang muda. Jadi kalau ingat teman-teman ini, adik-adik ini, anak-anak ini mungkin usia anak saya nih. Ya, Daeng lahir tahun berapa? 2003. 2003. Ya, ini masih tua anak saya nomor 1.
Masya Allah, saya teringat bagaimana di zaman Nabi, ya, anak-anak muda yang langsung digembleng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih kanak-kanak itu. Ya, kemudian waktu itu yang paling tua Abu Bakar As-Siddiq, umur 38 tahun. Kemudian setelah Abu Bakar ada Utsman bin Affan, itu 26 tahun. Ya, selebihnya semuanya anak muda, bahkan masih ada yang anak-anak. Ya, ada Mus'ab bin Umair, ada Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Ya, mereka itu yang menjadi barisan pejuang Islam yang bersama Nabi selama 13 tahun di Mekah, ya, menghadapi ancaman teror, ya, fisik mental dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi kita lihat hasil, ya. Jadi bagaimana jejak perjuangan anak muda dalam sejarah Islam, ya. Lihat ketika akan memulai dakwah di kota Yathrib, ya, di Madinah, yang diutus Nabi itu bukan yang tua, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dari sisi usia, dari mental mungkin lebih siap. Kenapa yang diutus Mus'ab bin Umair? Coba. Ya. Yang diutus, yang dipilih Nabi untuk menggantikan Nabi, berbaring di tempat tidur Nabi, menggunakan pakaian besinya Nabi, bukan Utsman bin Affan yang sudah tua. Ali bin Abi Thalib masih remaja waktu itu. Sementara Nabi menyelinap keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Sur, sebelum akhirnya ke Yathrib, hijrah. Inilah para pejuang Islam tangguh, ya, di zaman Nabi. Jadi sekarang saya terus terang sangat bangga pergi kemanapun, masjid, musola, ke taklim, di mana ada anak muda di situ, saya punya optimisme. Dakwah di situ ada masa depan yang baik. Ya. Teman-teman ini mungkin bukan mu'alaf, ya, tetapi teman-teman akan menjadi inspirasi, motivasi bagi para mu'alaf, bahwa kalau kita masuk Islam itu jangan sekedar syahadat jadi muslim, ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka tidak hanya sekedar jadi muslim, tapi jadi pejuang Islam itu di garis depan, bukan di belakang. Jadi sekarang kalau saya ketemu mu'alaf yang malu-malu, yang masih malas-malas, dia belum belajar sejarah, harus belajar. Mu'alaf itu harus di garis depan. Ya, mereka harus memimpin perjuangan Islam. Ya, Allah janji siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah, ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Masya Allah. Jadi terus terang saya terharu di zaman dimana anak-anak muda itu larut dengan dunia euforia, globalisasi, kemajuan teknologi. Mereka lebih senang pergi ke kafe, ya, lebih senang mencari-cari tempat-tempat hiburan, tempat kuliner dan seterusnya. Tapi teman-teman, saudara-saudaraku di sini, ya, bentuk halakoh, berada di medan-medan di mana semangat juang itu digembleng. Ya, jadi kita harus jadi jadi pejuang di semua arena. Ya, jalan dakwah itu bukan jalan main-main. Ya, ada seorang ulama besar yang mengatakan kalau ada orang yang mengira bahwa jalan dakwah itu jalan santai, kita senang-senang, berarti dia, ulama tersebut mengatakan harus baca kembali sejarah para nabi. Harus baca kembali itu. Nabi, para rasul itu mereka tidak enak-enak. Ya, orang-orang pilihan Allah. Mereka berani mengambil konsekuensi, berani mengambil resiko. Ya, nah, itulah ciri orang beriman. Orang beriman kalau berjuang itu dia total, dia tidak setengah-setengah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun.
Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan at-tasdiq bil qalbi. Jadi dia kokoh betul imannya, kuat, membekas kokoh dalam hati. Ya. Kemudian baru dia ikrar. Jadi ikrar itu adalah ungkapan keyakinan hati. Baru kemudian dia action. Ya. Dia amalkan dengan anggota tubuh. Lalu apa lagi? Kalau sudah iman di hati teman-teman, malam ya, jadi tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Sudah tidak pakai. Jadi kata Ustaz Felix Sau itu kalau iman itu tidak pakai tapi dia. Iman tapi, tidak bisa. Iman itu harus ya. Lalu apa? Walladzina jahadu, dan orang-orang yang ketika berjihad mereka total. Jadi dia kerahkan kemampuan, harta, tenaga, waktu, pikiran, ilmu, kalau perlu dirinya sendiri. Dia korbankan kalau perlu. Kita bersyukur teman-teman ya. Kita tidak berada di tempat dan situasi di mana seperti yang dihadapi oleh teman-teman kita, para pejuang di Gaza dan Palestina. Coba. Kau lihat saja coba. Semua hancur. Di sekelilingnya tidak ada yang tersisa. Ya, harta, rumah, macam-macam, anak, istri, saudara, orang tua, habis semua. Yang tidak bisa diambil oleh laknatullah Zionis Israel apa? Iman mereka. Tidak bisa diambil. Itu yang membuat mereka berani bangkit dan mampu bangkit di setiap saat. Itu harus kita contoh. Itu jadi acuan buat kita. Jadi inspirasi. Insya Allah kalau kita mau berjalan di jalan dakwah ini bisa istiqomah, maka tidak ada cara lain. Tadi saya sampaikan, kita harus mengupgrade. Kita masing-masing tahu level iman kita di mana sekarang, kualitas kita di mana, di musliminkah atau sudah di mukminin. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita selama bulan suci Ramadan ini kita mengambil kesempatan dengan mengupgrade diri kita masing-masing supaya kualitas imannya terus bertambah. Karena itu jadi modal kita di dakwah itu. Modal di dakwah. Orang beriman itu mungkin dia akan capek, dia lelah, tapi dia tidak pernah menyerah. Bangkit selalu itu. Ya. Menghadapi isu, fitnah, cobaan, bahkan ancaman, tekanan, dia tidak kuat. Tidak takut dia. Ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa membekali. Saya juga belajar, saya baru 25 tahun jadi muslim. Ya, mungkin sama dengan usia teman-teman ya. Sudah ada yang 25? Belum ada. Masih lebih jos lagi kalau begitu. Mantap ini. Jadi saya titip teman-teman, tolong bantu Mas Haji, saudaraku ini. Jalan dakwah itu jalan penuh tantangan. Ya. Ketika ada masalah kita tidak boleh mundur. Kita jangan jadi bagian yang membesar-besarkan masalah. Cari cara ya untuk bisa menjadi bagian dari solusi. Bangun komunikasi yang baik. Karena pasti ada masalah aja. Kalau sudah ada masalah di jalan dakwah, jangan kita tambah lagi dengan masalah. Ya. Caranya bagaimana kita harus mencari solusi terbaik supaya ukhuwah di antara kita bisa tetap terbangun kuat. Ya, karena Allah senang dengan orang-orang beriman yang kalau berjuang itu dia berjemaah, sendiri-sendiri. Ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya, atas waktunya, atas kesempatannya. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Masyaallah. Itu saja. Insyaallah itulah tadi sebuah nasihat yang masyaallah yang dibawakan oleh guru kita semua. Semoga Allah menjaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Gimana Ustaz Tardi dalam perkumpulan ini? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir.
ini para dai muda yang ditugaskan di Wonosari. Alhamdulillah. Dan ini juga Ustaz Ini Dai Magelang ya. Wonosari yang mana? Wonosari ini teman-teman yang bersembahya. Wonosari ya. Ya. Insyaallah. Si Kalimantan di mana dia sekarang tugasnya? Terus Ustaz Wonosari. Ya. Wonosari juga. Wonosari. Ah. Dan ini mereka ditugaskan di sana Ustaz. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Barusan turun untuk acara buka bersama. Alhamdulillah, Masya Allah. Tetap semangat ya. Dan satu lagi Ustaz, mereka ini masih pelajar Ustaz. Oh, enggak masalah. Ya. Sudah lebih kuat daripada Ali bin Abi Thalib waktu itu masih kanak-kanak katanya. Masya Allah. Baja ini Ustaz. Ya, baja ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Saya minta dari teman-teman semua, apakah saran, motivasi, Iya. nasihat, Ada yang mau bagi pengalaman mungkin? yang mau membagikan pengalaman. Ya, Ada masalah di lapangan yang Kenalan ditemukan? dulu Hanif, Kenalan betul. Hanif sama Mas Adit gimana? Nah, ini juga. Saya ingin semua yang ada di majelis ini, yang ada di gedung perjuangan mualaf sunnah Jakarta ini, pulang semua langsung bersaudara. Ya, sepakat ya. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena kita semua kan kita kan punya prinsip kan, satu musuh kan terlalu banyak, Betul. 1000 teman terlalu sedikit. Kurang. Ada teman kita, saudara kita persilahkan. Ini macam orang bule ini dari luar lagi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Sarip. Saya berasal dari Makassar. Alhamdulillah. Panggilannya siapa nih? Nama panggilan? Adit. Adit ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa harapannya, kesan pesan selama pengabdian ya, apa itu namanya? Harapan saya ke depannya semoga Mualaf Center ini terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Dan selalu menjadi wadah bagi teman-teman para remaja untuk Amin. berada di jalan Allah. Amin, Mungkin amin. itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut, perkenalan dulu belum? Jangan lewat ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Askar Dzikir, biasa dipanggil Hanif. Mas Hanif ya. Ya. Saya dari Makassar juga. Alhamdulillah. Kebetulan sekolah kami bareng bertiga ini. Sama ya? Sama, Satu satu kampus. pondok. Satu pondok. Satu pondok dulu 3 tahun SMP. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau ini 6 tahun di 6 tahun lebih lama lagi malah ya. lebih lama. Sempat beliau Umar pernah sekolah Makasih. 1 tahun pas kelas 1 SMA itu, kemudian lanjut keluar di Makassar waktu itu ya, Mas ya? Makassar Darul Istiqomah, terus ke Bandung, Bogor ya, ke Bogor, dan alhamdulillah mengabdinya di sini. Alhamdulillah. Saya kuliah di UIN, Di UIN ya? Sunan Kalijaga, Fakultas apa? Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Oh, ada ilmu budaya. Ya. Iya. Mungkin itu saja Kalau teman-teman. ya. Gimana perasaannya Mas Hanif? Ya, Mas Hanif. Berkumpul dengan saudara-saudara ini. Ya, alhamdulillah saya merasa ada hal yang baru bagi saya buat jadi pengalaman, karena memualafkan seseorang itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Saya dengar cerita dari saudara Umar ini mengislamkan seseorang, saya ingin nangis, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa, saya bangga. Iya, alhamdulillah. Kini itu saja. Kenalan dulu, jangan lewat.
Satu-satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Tihurwa, biasa dipanggil Saleh. Muhammad Saleh Tihurwa. Tihulua. Tihurwa ya. Ya, Ustaz. Marga ya. Oke. Ambon banget itu dah. Masya Allah. Berasal dari Ambon dan sekarang sedang menjadi pelajar di UMY. Oh di MI ya, Iya. mahasiswa ya? Iya. Fakultas apa? Masih Fakultas Agama Islam juga. Oh Agama FAI ya? Islam. Iya. Iya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan apa harapan untuk mungkin Mu'alaf ini Center? harapan saya aja sih, untuk Mu'alaf Center ya, untuk MC ini sangat bagus, udah buka koneksi di bagian Gunung Kidul, tepatnya di Tepus dan Bulu. Tapi mudah-mudahan kedepannya lebih ditekankan lagi mengenai Iya. dakwah-dakwah di sana, karena masih gimana ya? Iya, masih terlalu rawan antara dan Iya. lain sebagainya. Mungkin itu saja sih. Iya iya. Terima kasih. Mantap. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib Imam Suja, Mantap. biasa dipanggil dengan nama Imam. Oh. Saya berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi mahasiswa di UMY, sama juga Fakultas Agama Islam dan satu kelas juga dengan Alhamdulillah. Saleh ini teman Iya. saya. Dan saya juga tahu Mu'alaf Center ini dari beliau Pak Ustaz. Gitu ya. Diajak untuk kegiatan Mubalik Hijrah waktu itu. Masya Nah, Allah, mantap. dan apa lagi ya, kesan pesan saya, alhamdulillah ini menjadi suatu pengalaman, mungkin salah satu pengalaman yang berkesan di hidup saya, karena saya ini baru menemui di dalam kayak kondisi satu perkampungan itu ada beberapa macam keyakinan gitu. Iya. Ada juga ada. Nah, Iya. jadi emang Mas, jadi dalam berdakwah itu harus benar-benar memperhatikan gitulah, nggak bisa asal ceplas-ceplos begitu. Iya iya. Ya, itu kesan yang saya alami sih begitu ya, pengalaman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dulu ada pertanyaan nih. Pernahkah melihat atau mendengar, kan Mu'alaf Center ini kan dakwanya bersinggungan kadang-kadang dengan hal-hal yang serem-serem itu. Iya. Misalnya tadi ada Islam Mas kejawen. Jamrui cerita harus mengambil jenazah mu'alaf, ya dia Muslim, tapi ketika meninggal di di rumah secara bukan Islam. Nah, gimana itu? Pesannya apa kalau melihat Mu'alaf Center dakwah di tengah situasi yang seperti itu? Astagfirullah. Nah, harus bagaimana itu? Anak muda nih, ayo. Ya, misalnya, wah saya sepertinya ingin terlibat nih. Nah, Astagfirullah. bagaimana? Ada motivasi kah? Wallahu a'lam, mungkin nih saya masih jahil ya. Saya belum mempelajari juga ke situ. Oke lah, nanti sambil berjalan mudah-mudahan. Ya, artinya. Pertanyaan spesial nih hanya untuk saya kayaknya. Oke, Mas Imam ya. Iya. Ya, Imam. Selanjutnya ke teman-teman. Ayo tadi dulu, saya belum dengar ini bagaimana nih sepak terjangnya di Patah kata dari beliau. Mu'alaf Center Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Abdul Halik, biasa dipanggil Ardi Ustaz. Ardi ya. Dan mungkin gak asing lagi untuk Daeng dan Ustaz Anwar. Apa ya kesannya, pesan dan kesannya? Alhamdulillah Ustaz, saya udah terjang di barisan muda, dan pertama kali saya khutbah di desa binaan itu Ustaz, Ya. yang saya rasakan sangat sedih sekali Ustaz, karena Di mana itu desa binaannya? Di mana? pedalaman Tepus sana Ustaz. Oh, di pedalaman Tepus ya. Ya. Pertama kali khutbah Jumat itu jamaahnya 10 orang Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai membanyak. Bertambah ya. Itu salah satu motivasi juga Ustaz. Pertama kali datang itu Masya Allah Ustaz, perjuangannya sulit sekali Ustaz. Dan dari beberapa orang sekarang mulailah banyak orang Ustaz ini. Mungkin bisa Alhamdulillah. dibilang kalau orang Ambon bilang gitu,
katong semua bersaudara. Ketemu semua bersaudara. Nah, Jadi bukan hanya di sini saja, di sepak terjang dakwah juga Ya. kita semua bersaudara. Masya Allah, Masya Allah. Jangan Ya. kasih pertanyaannya Ustaz ya. Pengalaman paling berkesan Ustaz Ardi selama terlibat dalam kegiatan dakwah di pelosok Tepus. Apa yang paling berkesan? Banyak Ustaz. Yang tidak terlupakan? Nah, banyak. Ya, tidak usah banyak-banyak. 1 atau 2, 3 saja. Yang lucunya ada Ustaz. Ya. Lucu dan sedihnya Ustaz. Nah. Saya mendorong motor. Qadarullah waktu itu Mogok, mogok, bukan mogok lagi sih Ustaz, panbalnya putus. Allahu Akbar. Itu perjalanannya masih jauh. Kami dorong motor itu dari perempatan Kukup sampai di yang Bukit Hijau itu Ustaz. Masya Allah. Itu salah satu apa ya? Pengalaman yang cukup menurut saya sih lucu Ustaz. Jadi bisa diceritakan ke anak cucu kan. Iya. Jadi bahan candaan. Dakwah di daerah pelosok ya. Suka dukanya juga yang paling berkesan itu ya khutbah Jumat itu Ustaz. Ya. Dari jamaahnya masih sedikit, lama-lama mulai berkembang. Dan yang istimewa lagi Ustaz, dari belum ada anak muda sampai ada anak muda. Mantap ini, Masya Allah. Itu yang istimewanya Ustaz. Nah, itu jangan lupa itu teman-teman. Dimanapun kita berdakwah, coba cari segmen pasar anak muda. Ini sering loh, ini sering luput dari perhatian. Karena saya prihatin di masjid-masjid, di ta'lim-ta'lim itu mesti yang datang pengajian mantan pemuda semuanya. Mantan pemuda itu, yang muda-muda kemana itu kan pertanyaannya begitu. Apalagi sekarang pertumbuhan kafe itu mungkin kalau disurvei lebih banyak daripada masjid. Betul Ustaz. Nah, ini tantangan buat kita bagaimana mengemas dakwah di masjid supaya tidak membosankan bagi anak muda terutama. Saya ketemu beberapa anak muda yang mahasiswa sama SMA, mereka bilang begini, Ustadz, kami itu pengen berislam tapi dengan enjoy gitu. Nah, ini tantangan. Nah, mungkin bagi Ustadz Ardi di sana bisa ditularkan ke teman-teman di pelosok daerah dakwah di daerah pelosok. Ustadz Ardi, mungkin pernahkah bersinggungan dengan orang-orang non-muslim? Selama aktif di Mualaf Center dan ditugaskan di daerah Wonosari ya, di Tepus. Kalau itu sih belum. Belum ya. Kalau mudah-mudahan itu fighternya Ustaz. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar saja ya. Amin. Ya. Saya serahkan ke Daeng. Oh, siap Daeng ini perlu ini. Baiklah teman sama siapa? Daeng dulu. Bagaimana cerita kisah perjuangan di Magelang? Membimbing anak-anak atau nenek-nenek atau mas-mas atau mbak-mbak, bagaimana itu? Terakhir Ustaz. Oh, mbak-mbak. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim sultanuh. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Ardi dan teman-teman sekalian yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saya tidak menyangka teman-teman kita berjumpa di sini dengan orang-orang soleh, Masya Allah, Masya Allah. dengan orang-orang baik, gitu kan. Karena kan saya teringat dengan pesannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali itu, di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang baik. Tapi jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Masya Allah, alhamdulillah, mantap ya. Motivasi saya melanjutkan, awalnya saya berdakwah Ustaz, di Sulawesi Ustaz, tepatnya di Malino Ustaz, ya kayak semacam kampung daerah pegunungan juga Ustaz. Iya. Jadi saya senang Ustaz kalau misalnya daerah-daerah yang jarang jaringan, teman saya juga pernah ke sana Ustaz, tak ajak jalan-jalan, naik kuda Ustaz. Iya. Jadi biasanya itu kita berdakwah, alhamdulillah. Kadang kalau kita kan ada namanya satu dusun yang dusun itu jauh dari jangkauan kayak perkotaan ataupun perkampungan, kayak kampung-kampung banget Ustaz. Yeah. Badui lah istilahnya. Iya. Jadi setiap kita ke sana itu dimintakan khutbah kan. Iya. Masyarakat di sana itu minta tolong untuk bawakan atau memakmurkan masjid di sana. Iya.
Kak, Kak, tolong di sini apa? Gimana caranya biar masyarakat di sini kayak pengen ke masjid? Iya. Biar anak-anak di sini ada yang ngajari Al-Quran, ada yang ngajari masjid. Jadi kadang itu Ustaz, kalau misalnya kita mau ke dusun sebelah itu Ustaz, di Sulawesi dulu Ustaz, kita itu pakai kuda Ustaz. Pakai kuda khutbah Jumatnya. Karena kan kalau motor kan bukan becek Ustaz. Itu sebrekernya tuh patah-patah. Oh, Batu-batu semua Ustaz, batu gunung kan. Batu-batu. Jadi kadang tuh ya ndak ada jalan lain Ustaz. Terpaksa kalau kita nggak mau jalan ya naik kuda naik gitu. kuda ya. Kalau bukan kita yang capek ya kuda yang capek Ustaz. Jadi gimana pun insyaallah, karena saya apa Ustaz, teringat satu pesan dalam Al-Qur'an Ustaz. Tak buka-buka Al-Qur'an Ustaz. Iya. Ada itu satu perkataan atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, innalladzina ishtaraw minal mu'minina amwalahum Masya Allah, wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Iya. Sungguh Allah itu memberi daripada kalian itu harta dan jiwa-jiwa kalian untuk ditebus Dengan masuk surga. ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jadi Akbar. pesan saya teman-teman, kalau berdakwah itu sakit itu wajar teman-teman. Yang enggak wajar itu kalau kita menyerah. Iya. Betul enggak? Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat tuh. Iya. Jadi Mungkin- harga kita sudah bayar lunas Dang ya? Harga insyaallah. Ya sudah lunas ya. Kalau mau masuk surga, Kalau masuk surga. tidak boleh tawar-tawar lagi tuh jadinya. Alhamdulillah saya. Nah yang sekarang kan tadi Makassar, Iya. dakwah di pedalaman. Bagaimana pengalaman, tantangan berdakwah di Magelang? Kalau di Magelang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata. Jemaahnya anak-anak, remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak atau bagaimana? Semua Umum? Ustaz ada. Ada semua ya? Iya Ustaz. Dari orang-orang sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, anak-anak, ya ada semua Ustaz. Tapi saya nggak ajar mbak-mbaknya. Oh gitu ya. Karena rawan kan hatinya, jangan sampai itu. Apa godaan terberat selama dakwah di Magelang? Godaan ya ada mbak. Allah. Ini sedangnya pertanyaan harus lebih banyak ini. Harus harus. Awal di sana dakwah Ustaz, penugasan ya awalnya kan di Wonolel Ustaz, Iya. di depan pondok pesantren Merapi Merbabu Merbabu, itu. ya. 3 tahun Ustaz. Masya Allah. 3 tahun 3 bulan setahun. Di sana awal di sana Ustaz. Terus pindah ke Dusun Gantang Ustaz, yang Gantang, ya. Taman Doa itu Ustaz, Iya. yang ada Bunda Marianya itu. Oh, iya. Tahu gimana? Iya. Nah, di sana diminta awalnya kan cuma iseng-iseng mengajar di sana Ustaz. Iya. Tapi setelah menjalankan pendekatan sedikit demi sedikit lah, ini kok penduduknya nyaman katanya. Iya. Nyaman sama Senang kakak. mereka. Gimana kalau Nah. tinggal ya. Akhirnya Ustaz, ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Bisa diperpanjang ini kemungkinan besar. Siapa tahu. Enggak tahu ini setelah Iya, Daeng. Berdakwah di medan dakwah yang ada orang Nasoro. Ya, Ustaz. Tadi kan ada patung Bunda Maria ya, Iya, Ustaz. Gantang ya, Taman Doan. Bagaimana itu? Pendekatan apa yang mesti dilakukan Daeng biar dakwah kita itu diterima? Yang pertama itu Ustaz, yang saya lakukan Ustaz, saya kayak buang semua ego-ego saya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya buang semua merasa pintar saya, Iya, iya. merasa saya paling baik di antara semuanya. Masya Saya Allah, buang semua itu Ustaz awalnya. Masya Allah. Saya kayak merasa betul-betul harus dari nol. Kayak Iya. Mantap, alhamdulillah akhirnya lama kelamaan akhirnya dekat Masya dengan Pak Allah, Kades. Masya Pak Allah. Kades pendukung dengan pergerakan dakwah kita, Pak Lurah Masya pendukung Allah, dengan Masya Allah. pendekatan dakwah kita. Jadi kadang itu Ustaz, kalau misalnya ada masjid yang membutuhkan, dia tuh nggak cari kemana-mana Ustaz. Dia tuh telepon, us siap boten us.
Siap. Siap ya. Pokoknya siap. Jadi alhamdulillah, dan selain daripada itu Ustaz, kita juga mengajar santri mualaf dan yatim Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah kan ada satu gedung khusus untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita dakwah itu Ustaz, enggak semuanya melalui mimbar ke mimbar Ustaz. Ya. Jadi kita juga dakwah menjalankan sistem tarbiyah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kalau misalnya kan Ustaz Amr biasa bilang Ustaz, dia pesankan dengan kita semua. Kalau nggak bisa bapaknya, anaknya. Nah, betul itu. Saya baru mau tanya aja. Nah, ini pengalaman tidak? Ya, kaitan dengan dakwah seperti Ustadz siapa yang panggang? Abdul Tuasika. Iya, Ustaz. Akhirnya kan ketemu anak ketemu Allah takdirkan jodohnya asli orang sana. Bagaimana kalau suatu saat Allah ridho seperti itu? Biar dakwah kan lebih mengakar. Loh, kita tidak tahu. Kalau misalnya memang Allah menghendaki Ustaz. Amin. Gimana ya saja? Kalau misalnya memang Allah menghendaki jodoh saya orang Sulawesi Ustaz. Karena kan ya gimana, jauh dari rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya siap dibawa ke Sulawesi nggak apa-apa sih Ustaz. Nah, dari kebutuhan dakwah mungkin lebih dibutuhkan di Magelang daripada Sulawesi. Iya, Ustaz. Di sana sudah ada Ustaz Dasar Latif, di sini belum ada. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Daeng terima kasih, Masya Allah, pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah ya, Daeng ya. Amin, Ustaz. Doakan Ya, Ustaz. ya. Mana lagi? Ini tuh ya belum. Aku udah. Aku juga udah. Udah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ileri, biasa dipanggil Ical. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Cokroaminoto, Fakultas Ekonomi. Cok ya. Dan pengalaman berkesan adalah sebetulnya saya bukan lulusan pondok, saya sekolahnya negeri, tetapi ketemu lingkungan positif, saya bisa belajar khutbah dan sekarang udah aktif di Desa Binaan. Terus pesannya semoga kita tetap istiqomah di jalan dakwah. Amin, 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 amin. Masya Allah. Sudah lama aktif di Mualaf Center, jadi bagian dari Mualaf Center. Tahun kemarin Ustaz. Satu tahun ya? Iya. Nah, mantap. Bagaimana kesan pesan tentang perjuangan teman-teman di Mualaf Center? Dan apa harapan Nyong? Kalau nggak punya iman kayaknya nggak kuat Ustaz. Wah, mantap, iyalah, pasti itu. Jalannya jauh juga, nggak ada sinyal. Nah, betul, di sana lantai 2 masalahnya kan? Ya, itu aja Ustaz. Siap, ya. Terima kasih. Ini asli Jogja gitu. Iya, Magelang. Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Jati Otozia, bisa dipanggil Jati. Asal saya dari Magelang, Jawa Tulen. Pesan dan kesan saya ketika dakwah dan membawa nama baik Mualaf Center Yogyakarta. Pernah tuh ada seorang non muslim, saya bawa baju hijau nih, adakah pemuda mualaf gitu, tanya mereka gimana cara jadi mualaf, malahan langsung gitu. Kayak seperti itu. Dan pada Ramadan kali ini saya sedikit banyak berdakwah di Sedayu, Bantul. Oh, Sedayu ya? Iya, karena saya sedang menjalankan KKN sembari membawa Mualaf Center. Masya Allah, Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Ya. Next. Ya, terima kasih. Ini tuh saja. Pesan. Tidak terasa kita sebentar lagi jam 9. Saya harus pulang juga masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Ma'arif. Al-Ma'arif ya? Kalau di pondok biasa dipanggil Al, kalau di Wonosari Ma'arif. Aktif di Wonosari ya? Alhamdulillah.
Apa lagi? Kesannya untuk di daerah Wonosari sekalian dakwah, sekalian latih fisik. Soalnya jalannya daki terus, tanjakan. Latihan fisik dan mental. 5 waktu nanjak terus. Masya Allah. Ya. Di mana? Daerah mana Wonosari? Daerah Tepus juga? Tepus ya? Ya. jaringan juga. Kadang kalau 4G, tapi kayak jaringannya nggak ada tuh. Iya. Nanti kalau full jaringannya makanya untung waktu kesananya puasa, jadi kan Iya. banyak-banyak bersabar. Ini baru tugas sana awal Ramadan ya? Awal Ya. Ramadan. Oh mantap, alhamdulillah. Anak muda tantangannya itu sejarah dengan HP. Nah, bagus itu. Ya. Biar interaksi dengan masyarakat langsung dan bagus. Memang tantangan di Wonosari kan begitu. Sinyal. Sama mbak-mbaknya juga. Ya. Oke, terima Mungkin kasih. cukup sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di Kalimantan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dai Ihwani. Asal saya dari Pontianak. Panggilan, nama panggilan? Bisa Dai, bisa Ihwan. Oh, dai saja dah. Calon jenderal polisi ini. Jangan Dai dulu. Ihwan dulu aja, Pak. Oh, Ivan. Iya. Ya. Kesan saya Di Wonosari juga tugas. Iya, di Wonosari. Pengabdian Wonosari juga. Sama di Tepus juga. Di Tepus. Senang lihat warga-warga sana, adanya kita kayak masjid menjadi rame. Yang dulunya sepi sekarang jadi rame. Rame datang ke masjid maksudnya. Iya, rame datang ke masjid. Mudah-mudahan nanti sepeninggal antum semua ya tetap rame lah masjid itu. Itu mungkin kesan dari saya. Dan buat Mas Amru, kalau kasih dakwah di sana kasih motor 1. Per tempat dikasih motor 1 kemarin. Bilang sama Pak Ngadiran, Pak mau minta motor 1, Pak. Saya motornya ada banyak, Mas. Tapi harus ngomong dulu sama Mas Amru. Oh. Dipertimbangkan. Soalnya ini Tat, buka ke atas, terus buka turun lagi, terus ke atas lagi. Ya gitu Tat. Kadang ya sambat sedikit Tat. Aduh, capek juga ya. Mumpung masih muda tuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini Minahas, mana? Minahasa tadi mana? Nias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdua ini mirip-mirip ya, saya pikir bule juga nih. Perkenalkan nama saya namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ya? Ya, Mantap. nama hijrah. Nama hijrah? Ya, biasanya dipanggil Aziz. Oh, malah ya? Ya, Malah. Masa, sebelumnya agama saya Katolik. Katolik ya? Iya. Mantap, ya, orang Nias banyak Katoliknya ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Tahun berapa hijrah? Saya berhijrah 2023. 2023, 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, mantap. Nama baptis apa nama baptis? Weni. Iya. Oh, Weni. Saya dengar tadi ada berapa juz hafal Abdul Aziz ya? Iya, baru 2,5. Mantap Abdul Aziz. 2,5 juz. Allahu Akbar. Tapi nggak lancar. Mantap. Satu juz. Temanya anak muda Al-Quran aja Ustaz. Kan belajar dengan Al-Quran. Silahkan. Apa mana yang paling hafalan yang paling kuat, mana yang sering dibaca? Kalau jadi imam di Wonosari juga ya? Enggak, saya tinggal di Tempel. Ceper. Tempel. Oh, Tempel. Iya, Sleman, perbatasan Jawa Tengah sama Jogja. Iya. Insya Apa Allah. surat yang paling disenang yang Apa ya? Sebenarnya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana sekarang setelah Abdul Aziz hijrah? Ya, baik-baik aja. Baik, Ya. tidak ada masalah ya? Nggak ada. Sudah pernah ketemu setelah hijrah? Belum. Belum ya? Baru nanti mungkin tanggal 15 pulang. Rencana mudik? Iya. Alhamdulillah. Kemarin baru pesan tiket. Ya sekalian kesini sekalian izin sama Mister Tambul minta doanya buat pulang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Masya Allah. Mungkin kita cukupkan Mas Haji. Ya, terima kasih semua. Alhamdulillah bisa sharing dengan teman-teman semua para pejuang muda. Tetap jaga semangat, jaga iman, dan jangan pernah puas. Terus belajar untuk meng-create kemampuan kita berdakwah. Jadi selain cari ilmu juga harus mulai bagaimana caranya mempraktikkan ilmu. Saya ketemu banyak teman-teman yang mohon maaf bahkan hafal Quran. Ada yang 7 juz, 8 juz, 10 juz. Bahkan ada yang mohon maaf lulus pesantren terkenal, tapi begitu keluar dia tidak mau ke masjid. Diminta jadi imam katanya malu. Ini kan kita prihatin. Maka teman-teman ini kesempatan seperti ini kan belajar menempa mental.
Ilmu sudah ada, kalau kita tidak punya keberanian untuk mau praktekkan itu, nanti tidak jalan, belum bisa jadi amal nanti. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan Allah mampukan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, setelah tadi sesi perkenalan dari kita semua, semoga pertemuan malam hari ini bukan pertemuan terakhir bagi kita semua. Semoga ada lagi pertemuan yang membangkitkan semangat perjuangan dakwah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai host pamit undur diri. Di samping kanan saya guru kita Ustaz Abdul Rahman, di samping kiri saya Ustaz Ardi. Dan kita semua mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas segala ilmu, pencerahan, nasihat yang diberikan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan atau membukakan hidayah bagi kita semua untuk selalu kuat menuntut ilmu, kuat dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Saya Umar Abdul Aziz pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pulang saja.